Kalau kita jumpai keluarga kita di usia muda, kemudian mengalami sakit kepala kronik, ya, tanpa kemudian tekanan darah normal, ya, dicek gula darah, kolesterol normal, kita harus curiga penyakit arah penyakit antifosfolipid syndrome atau penyakit-penyakit atau curiga misalnya eh, pasangan yang kok saya sudah lama tidak sulit sekali punya anak, ya. Atau misalnya ini kok abortus sampai 4-5 kali, ya. Itu harus kita curigai ke arah antifosfolipid syndrome. Halo Sobat Sentra, ketemu lagi di podcastnya Sentra Stage ya, Sentra Medical Hospital Group. Pada episode kali ini saya akan membahas bersama narasumber saya mengenai satu penyakit mungkin yang menurut Sobat Sentra jarang didengar atau mungkin kurang familiar, tetapi penyakit ini kalau misalkan tidak terlalu ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan darah lebih mudah membeku, bisa berisiko menimbulkan stroke dan juga serangan jantung, bahkan risiko keguguran berulang pada ibu hamil. Apa itu? Yaitu yang namanya antifosfolipid syndrome. Nah, saya tidak akan ngomong sendirian di sini. Saya sudah kedatangan narasumber ya, spesial guest kita yaitu Dr. Eiffel Fairy, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Assalamualaikum, selamat datang Dok. Waalaikumsalam. Sehat ya Dok? Sehat. Alhamdulillah. Ini kita langsung saja mulai, mumpung ahlinya sudah ada di sini. Dok, kalau mendengar istilah APS, antifosfolipid syndrome, sebenarnya sederhananya atau simpelnya seperti apa sih Dok penyakit ini begitu? Supaya Sobat Sentra nih bisa paham nih Dok. Ya. Jadi yang pernah saya baca itu ada dua penyakit ya. Ada Ya. dua penyakit yang ditemui atau yang didiagnosis di abad 20. Yang satu ada HIV. Jadi sebelum abad 19 kan belum ada. Kemudian di abad 20 HIV atau AIDS. Ya. Yang kedua APS. Nah, Oke. jadi ada dua penyakit. Tapi kalau bicara HIV orang udah kenal. Nah, APS ini orang yang belum begitu familiar. Antifosfolipid syndrome ini sebenarnya semacam sindrom di mana terjadi trombofilia. Trombofilia yang didapat. Jadi kalau ada yang didapat, ada herediter atau keturunan. Jadi trombofilia ini adalah kecenderungan darah untuk membeku. Dan itu didapat yang disebabkan karena reaksi autoantibody yang ada yang terjadi dalam tubuh. Itu secara garis besar yang terjadi antifosfolipid, yang disebut dengan proses pada sindrom antifosfolipid. Jadi lebih kepada pengentalan kecenderungan darah untuk mengental. Kalau begitu Dok, mungkin orang awam masih bingung. Penyebab terjadinya kekentalan darah berlebihan ini apa Dok? Penyebab APS ini? Penyebabnya pertama bisa infeksi. Infeksi. Infeksi, kemudian bisa aktivitas fisik berlebihan juga bisa, ya, atau stres oksidatif. Nah, yang paling sering sebenarnya infeksi. Infeksi bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri ya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya ada infeksi virus, tubuh kita manusia akan bereaksi, mengeluarkan sistem imun akan bereaksi, akan menyerang virus. Nah, kalau yang normalnya ketika virus itu hilang di tubuh, itu sistem imun akan berhenti deh. Karena apa? Karena virus sudah hilang. Tapi yang tidak normal, dia akan aktif. Virus sudah hilang di dalam tubuh, tapi dia tetap aktif. Sehingga yang dihancurkannya bukan virus lagi, tapi sel tubuh. Dan infeksi tadi mencetuskan terjadinya semacam antibodi terhadap fosfolipid. Nah, fosfolipidnya adalah komponen utama dalam lapisan membran sel. Nah, ini yang diserangnya. Makanya biasanya akan menyebabkan kerusakan pada organ-organ yang ada di tubuh. Maka semua organ bisa terdampak. Jadi memang dominannya dia kalau Pak antifosfolipid ini biasanya berkaitan dengan penyakit-penyakit sistem imun seperti lupus. Oke. Itu yang paling banyak lupus. Jadi dia menyerang sistem membran selnya Dok. Membran selnya oleh sistem imun sendiri. Jadi lebih kepada autoantibody. Ya. Yang paling sering dia berkaitan dengan lupus, SLE. Oke, berkaitan dengan lupus. Nah, ini mungkin juga Sobat Chandra bingung, apakah antifosfolipid syndrome ini tergolong penyakit menular atau tidak, dokter? Nah, dia bukan penyakit menular. Bukan. Oke. Ini kita luruskan ya. Oke, tidak menular. Oke. Jadi kalau begitu Dok, siapa saja nih yang paling berisiko tinggi high risk terkena antifosfolipid syndrome ini? Apakah tadi kan ada risiko keguguran berulang ya? Pada perempuan. Apakah laki-laki bisa terkena ini, Dok? Ya. Jadi dia bisa mengenai laki-laki atau perempuan. Walaupun dari secara statistik lebih banyak perempuan. Kenapa Dok lebih banyak perempuan? Lebih karena faktor hormonal.
hormonal berperan terhadap terjadinya. Nah, pada laki-laki misalnya kejadian-kejadian insiden cerebrovaskular di usia kurang dari 55 itu kita harus curigai suatu antifosfolipid syndrome. Jadi usia muda kita akan bisa menjumpai, kalau dulu orang stroke usia tua 50, 60, 65. Sekarang kita akan menjumpai orang stroke di usia 40 laki-laki. Nah, kalau sudah seperti itu kita harus curigai dia antifosfolipid syndrome. Masuk kategori risiko tinggi. Risiko tinggi karena usia masih muda, yang misalnya dia, apalagi kalau kemudian dicek dia tidak punya faktor risiko seperti hipertensi, tidak ada, kemudian tidak ada kelainan metabolik, tapi dia tiba-tiba dia stroke, ya, tanpa ada faktor risiko, itu kita curigai ini berada satu ke arah sindrom antifosfolipid. Berarti bisa dikatakan dok, orang atau pasien stroke atau pernah mengalami stroke, membran selnya lagi kurang bagus atau bagaimana dok itu tadi? Kalau dia antifosfolipid syndrome memang diserangnya berarti sampai ke pembuluh darah, karena memang sindrom antifosfolipid ini manifestasinya adalah trombosis arteri dan vena. Trombosis ini kan sumbatan. Jadi manifestasi utama sebenarnya sumbatan pada arteri dan vena. Kalau sumbatan pada vena dia bisa di vein trombosis, sumbatan di pembuluh darah dari kaki sampai ke pangkal paha. Kalau arteri bisa stroke, bisa jantung. Nah, pada ibu hamil juga bisa. Jadi, pada dasarnya dia adalah proses yang terjadi pada sumbatan pada arteri atau vena yang ada di tubuh. Seperti itu. Oke. Ini hati-hati ya. Pasien stroke ya, dok? Iya, pasien stroke bisa kita curigai. Kasusnya banyak. Saya aja dalam waktu 4 bulan itu sudah menjumpai 2 orang itu. Waduh. Ya. Pria, laki-laki. Laki-laki. Oke. Jadi celahnya buat laki-laki di situ ya, dok? Di situ. Ya, di situ. Iya, kejadian-kejadian ini eksiden cerebrovaskular namanya, vaskular stroke di usia muda, kita harus curigai antifosfolipid. Karena kalau tidak kita curigai, tidak kita telusur, kemudian kita anggap dia hanya karena bisa karena kolesterol, kita lupa ini antifosfolipid. Serangan berulang. Yang kita temukan serangan berulang. Kenapa? Karena trombofilianya tidak pernah kita atasi. Yang pengentalan darah tidak pernah kita atasi. Terabaikan begitu ya, dok? Yang ditangani cuma stroke-nya aja? Stroke-nya aja. Padahal ternyata faktor risikonya masih ada, masih aktif. Jadi bisa berulang lagi. Jadi memang harus kita telusur lagi yang seperti itu. Nah, tadi kan Dr. Eiffel sudah bilang bahwa stroke kalau dulu ya, dok, ya usia-usia 50, 60, 70, tapi sekarang mungkin makin muda. Karena apa? Pengaruh lifestyle. Iya, lifestyle pengaruh besar. Pergeseran kita dulu jumlah orang kan sedikit. Ya. Infeksi juga nggak banyak. Kalau sekarang kan infeksi banyak. Jenis virus berkembang, itu bisa macam-macam. Jadi sangat pengaruh. Gaya hidup juga. Orang bisa makanan, kemudian dulu jenis makan kan nggak banyak. Orang macam-macam fast food, kemudian makan yang bisa memicu stres oksidatif, bisa memicu juga yang namanya APS. Waduh, ini menarik. Makanan yang memicu stres oksidatif, dok. Iya, makan makanan yang apakah junk food masuk di situ, dok? Masuk junk food. Oke. Masuk junk food. Masuk junk food. Jadi kalau dia sudah sebenarnya kalau dia sudah makanan yang tinggi lemak, ya, itu termasuk makanan yang akan memicu stres oksidatif. Waduh, jeroan-jeroan. Iya, jeroan-jeroan. Gitu. Waduh, yang enak-enak. Baik, ini apa ya? Kita baru awal-awalnya nih ya, udah mulai menakutkan nih ternyata ya. Tapi itu dia. Jadi mulai menakutkan tapi harus waspada. Harus waspada, ya dok. Apalagi faktor gaya hidup, ya. Gaya hidup berperan besar. Berperan besar ya. Ya meskipun di awal-awalnya sehat, tapi karena mungkin pola makan tidak benar, bisa juga dok. Iya, kita bisa lihat itu. Kita bisa lihat pesohor-pesohor yang meninggal di usia muda. Ya, kita tidak tahu tuh, meninggal di usia muda. Tapi kan gaya hidup, maksudnya mungkin kesibukan, stres. Kita nggak tahu stres, ya, segala macam pengaruh. Ya. Jangan-jangan memang dia sudah punya sudah memiliki antifosfolipid syndrome ini sendiri, tapi kan tidak terdiagnosis. Kadang terdiagnosisnya setelah dia datang ke rumah sakit dengan keluhan. Karena misalnya pasien sefalgia aja, kita harus curigai itu. Sefalgia juga, bisa aja kita bisa juga. Iya, banyak. Pasien yang kemudian ibu-ibu misalnya dengan bereklamsi harus kita curigai antifosfolipid syndrome. Itu. Ya.
kemudian berulang lahir prematur, itu juga harus dicurigai. Harus curigai. Misalkan dia 2 kali lahir prematur. Prematur curigai. Setiap hamil dia eklamsi harus kita curigai. Oh, infertility. Oh, infertility juga. Jadi justru kasus adipose-polypoid syndrome ini populer sebenarnya di kalangan perempuan yang sulit hamil. Abortus berulang. Ya, terus berulang hamil sebelum usia kehamilan 10 minggu, kemudian ternyata anaknya gugur. Sampai 3-4 kali. Kemudian dicek ternyata adipose-polypoid syndrome. Dan ini memang harus ada harapan, maksudnya kalau ini tidak diketahui, tidak telusuri, ya dia tidak punya harapan punya keturunan. Ya, tapi kalau misalnya ternyata itu adipose-polypoid syndrome, kemudian ditata laksana, dia bisa punya keturunan. Jadi kalau sekarang ini memang kalau kita lihat lebih ke arah morbiditas pada kehamilan. Walaupun sebenarnya dia mengenai semua penyakit, pada pasien stroke bisa, pada pasien dengan kardiak, gangguan jantung juga bisa, pada ibu hamil bisa, semua bisa dikenai. Tapi yang banyak yang populer sekarang memang pada wanita-wanita yang infertility dan abortus berulang atau habitualis, ya seperti itu. Oke. Melihat dampak yang cukup besar ini, Dok, apakah memang bisa nggak APS ini atau antifosfolipid ini dicegah, Dok? Atau ada screening begitu, atau ada tes awal begitu, Dok? Sebenarnya screening nggak ada, jadi tidak ada screening. Yang bisa tuh kita mencurigai, karena kan proses terjadinya kan kita tidak mengetahui. Seseorang terinfeksi oleh virus atau bakteri, kemudian terbentuk yang namanya autoantibody, kemudian dia menderita yang namanya trombofilia didapat, kemudian terjadi bisa trombosis, ya, apakah itu pembuluh darah besar atau kecil, itu tidak akan ketahuan kalau kemudian setelah itu timbul gejala. Nah, gejala itu tadi saya bilang, misalnya entah sakit kepala, spalgia, ya, kemudian entah dia stroke, ya, seperti itu. Atau kemudian abortus berulang, atau eklamsi. Hanya diketahui kalau seandainya klinisinya lebih aware. Jadi memang ini yang semua klinisi harus tahu juga, dan masyarakat juga harus tahu bahwa ada satu penyakit yang sebenarnya yang tidak banyak diketahui tapi berisiko menyebabkan beberapa penyakit yang terjadi di masyarakat, seperti stroke, gangguan jantung, ya, abortus berulang, eklamsi, preeklamsi, jadi banyak. Iya. Tadi Dr. Ever sudah sempat menyinggung bahwa ini ada mirip-mirip dengan autoimun atau lupus. Iya. Ini menarik juga nih, Dok. Kaitan APS dengan lupus ini bagaimana sih, Dok? Biar paham kita nih, Dok. Jadi gini, APS itu terkadang bisa berdiri sendiri, tapi sebagian besar dia berteman dengan lupus. Waduh. Gitu. Jadi kalau kita cek pasien-pasien APS itu kemudian pasien dengan kecurigaan antiphospholipid syndrome, karena ada beberapa pemeriksaan ya. Biasanya kalau pasien antiphospholipid syndrome itu kita akan cek beberapa laboratorium ya. Yang jelas tuh antikardiolipin, beta 2GP1 atau lupus antikoagulan. Biasanya kalau saya melakukan, saya akan cek lengkap itu. Ya, sampai saya cek anaprofil dan anaprofil atau ANA-IF. Nah, karena positif dia, kebanyakan positif. Pasien lupus ini kebanyakan positif APS. APS ini disertai dengan autoimun. Oh, disertai. Tapi bisa berdiri sendiri. Bisa berdiri sendiri. Tapi dalam pemeriksaan kita seharusnya memeriksa tuh ke arah dia lupus. Jadi bisa overlap, bisa dua penyakit ya, bisa bersama dengan lupus. Berarti pengobatannya bisa bersama-sama, Dok? Bisa. Atau mungkin prioritas, ini APS-nya dulu nih, karena dua-duanya kita obati. Dua-duanya. Karena lupus ini kan kalau diobati dia akan bertambah berat, juga merusak jaringan. Gitu. Oke. Jadi sama-sama penting ya. Sama-sama penting. Dok, kalau ngomongin soal gejala, bagaimana, Dok? Gejala-gejala yang harus diwaspadai apa aja sih, Dok? Jadi terkadang kita harus karena dia ini adalah semacam proses trombofilia. Trombofilia ini kan pengentalan darah. Dia bisa mengenai entah pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil, ya, baik vena maupun arteri. Jadi kalau misalnya kita curigai, kalau misalnya ada sembab kaki sebelah, kemudian seperti hangat
kecurigaan ke arah ada sumbatan ya seperti trombosit, kita harus waspada. Atau misalnya pasien-pasien dengan usia muda sudah neuropati. Ya. Wah, Ya. neuropati itu saraf ya dok? Ya, Kesemutan, tanpa kebas. tanpa ada pencetus sama sekali. Ya. Atau spalgia kronik. Waduh, Spalgia ya sakit kepala, Sakit kepala udah. terus menerus ya. Kemudian kita harus waspada itu ada semacam trombofilia. Trombofilia ini kecenderungan untuk darah mengental. Nah, itu harus kita waspadai. Karena banyak beberapa pasien saya juga dijumpai seperti itu. Gitu trombofilia, ada sakit kepala kronik, kita cek ternyata memang dia trombofilia. Ya. Tadi dimernya tinggi, ya, entah fibrinogennya tinggi. Jadi memang manifestasinya bermacam-macam. Oke. Tapi yang paling khas tadi ya dok, dia sakit kepala bisa Bisa berlebihan, sakit kepala kronis, neuropati bisa ya. Bisa. Kadang kan juga ini nih, ada beberapa kan kita jumpai seperti biru-biru di ujung jari, yang pembuluh darahnya tidak begitu bagus di ujung. Kita harus curigai ke situ juga, karena berarti kan sudah terjadi yang namanya perfusi jaringan ke ujung yang kurang. Itu bisa kita harus curigai aja satu ke arah sindrom atau fosfolipid. Walaupun ada penyakit lain penyebabnya, tapi tetap kita harus curigai. Gitu. Kalau begitu dok, misalkan nih komplikasi jangka panjangnya kalau penanganannya tidak memadai, dia akan jadi apa dok? Akan menyebabkan apa APS? Jadi APS ini bisa menyebabkan multi organ failure. Wah, udah multi organ dok. Multi organ failure itu yang disebut katastrofik. Wah. Katastrofik antiphospholipid syndrome. Jadi kalau dia berat ya, ini tapi ini jarang, ya cuma 1%, dia bisa merusak ginjal ya. Nah, itu bisa menyebabkan sampai hemodialisa ya. Bisa merusak jantung, bisa paru. Saya baru ketemu yang 2 bulan lalu juga kasus seperti itu. Pasien dengan manifestasi gangguan darah, anemia, kemudian leukopenia, semua turun. Kemudian dengan kejang, masuk ke rumah sakit dengan kejang. Kemudian D-dimer tinggi, ya. Sampai ya memang akhirnya sampai ke ICU, walaupun pasien berhasil saat keluar ya, tapi ya sudah dampaknya sudah berat, sudah tidak begitu bagus pada pasien. Waduh. Itu tadi. Iya. Nah, dia bisa sampai efusi pleura, bisa efusi perikard. Wah, Ya, kalau yang pada kasus yang APS berat. APS berat Ya, atau pada katastrofik. Atau katastrofik APS ya dok ya. Oke. Nih, tadi dokter juga sudah bilang bahwa APS ini antifosfolipid syndrome bisa berdiri sendiri, bisa ada penyakit lain. Ya. Oke, seperti lupus. Nah dok, kalau misalkan nih pasiennya sudah positif APS, penanganannya seperti apa dok? Pengobatannya atau ada langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Kita lihat apa yang timbul pada penyakit pada pasien. Kalau APS dia dengan stroke-nya sudah kita kawal. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pemeriksaan labornya apa yang kita dapati. Apakah pasien kemudian jadi beragregasi trombosit misalnya. Jadi trombositnya cenderung untuk melengket. Ya kita mau nggak mau kita kasih anti agregasi trombosit. Dia harus minum setiap hari. Atau kemudian D-dimernya meningkat, dia harus minum obat antikoagulan. Harus kita berikan. Seperti itu. Berarti dok, pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa APS ini bisa dilakukan di semua rumah sakit? Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Itu pemeriksaannya ada sekarang yang bisa dilakukan. Bukan suatu pemeriksaan yang canggih, bukan. Maksudnya yang sangat harus kemana keluar, tidak. Masih bisa di Indonesia. Masih bisa. Masih. Ya di labor-labor kita udah lengkap semua. Nah kalau mau pemeriksaan ini dok, apakah pasiennya butuh puasa dulu atau persiapan khusus atau langsung aja? Bisa langsung saja, kecuali kalau kita periksa ini agregasi trombosit. Oke. Kalau yang lain bisa langsung, nggak ada masalah. Bisa kalau yang lain spot ya? Iya. Bisa on the spot. Nah untuk pemeriksaan seperti ini dok, untuk meyakinkan dia berapa kali, apakah cukup sekali diperiksa udah langsung ketahuan atau perlu diulang atau bagaimana? Jadi kalau kita mau memastikan ya kita harus periksa semua. Memastikan ya. Kalau memang dia cukup sekali itu saja. Karena begitu dia terdiagnosis sebagai antiphospholipid syndrome, dia tidak akan hilang dari tubuhnya karena kan dia sistemnya imun. Oke. Yang bisa kita lakukan sebenarnya kan meredakan. Ya, jadi sampai dia tidak timbul. Akan dia tetap ada karena tubuhnya kan sudah mengenal antibodi, antigen itu sendiri, jadi nggak mungkin hilang.
Atas nama penyakit kalau kecurigaannya kalau dia bersama autoimun dia tidak hilang. Oke. Karena tubuhnya sudah punya memori. Oke, ini menarik. Berarti tidak bisa hilang sepenuhnya, tapi bisa dikontrol, dok Bisa ya? dikontrol. Nah, itu jadi kita ibaratnya sekarang dia di atas penyakitnya di atas permukaan meja ini. Nah, kita menekannya di bawah sehingga dia tidak muncul. Iya. Jadi si pasien tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Ini menarik juga, dok. Untuk pengobatan, nah ini kan ada yang pasien hamil dan yang tidak hamil. Yang membedakan pengobatan pasien hamil dengan tidak hamil, apakah sama aja atau bagaimana, dok? Kalau orang dia tidak hamil, dia boleh minum obat. Kalau tidak hamil. Kalau tidak hamil. Kalau hamil, obatnya harus disuntik. Yang antikoagulannya. Dia nggak bisa ini, dok. Karena kalau diminum obat, dia melewati saluran plasenta sampai ke janin, membahayakan janin. Oke. Harus disuntik. Karena kalau heparin, dia hanya untuk bersirkulasi ibu. Dia tidak akan memburu saluran plasenta. Jadi dia yang paling aman. Jadi itu aja bedanya. Kalau ibu hamil harus disuntik dia. Nah, kalau begitu kita ngomongin soal kesalahan-kesalahan yang dilakukan pasien saat dia pasien APS, tapi kesalahan dalam mengonsumsi obat pengencer darah, ada nggak sih, dok? Sebenarnya kepatuhan aja. Oh, oke. Kepatuhan. Kepatuhan aja. Tapi biasanya kalau perempuan patuh dia. Kalau perempuan patuh, ibu dipatuh dia. Kasih obat 3 diminumnya. Yang sering lupa sih kalau pasiennya laki-laki. Itu sering lupa dia tuh. Kalau misalnya suruh pagi, malam dia baru ingat. Gitu. Jadi jarang pasien. Jadi pengobatannya hanya itu saja, dok. Nggak ada terapi alternatif. Terapi alternatif nggak ada. Selama ini nggak ada. Oke. Paling terakhir mungkin dokter bisa sampaikan pesan, anjuran, wejangan ke Sobat Sentra yang mungkin ada keluarganya masuk dalam kategori kriteria tinggi, apa nih, dok, yang bisa disampaikan? Jadi apabila di keluarga Bapak Ibu ya, teman-teman, kawan-kawan sekalian, kalau kita jumpai keluarga kita di usia muda kemudian mengalami sakit kepala kronik ya, tanpa kemudian tekanan darah normal ya, dicek gula darah, kolesterol normal, kita harus curiga penyakit antifosfolipid sindrom atau penyakit atau curiga misalnya pasangan yang kok saya sudah lama tidak sulit sekali punya anak ya, atau misalnya ini kok abortus sampai 4-5 kali ya. Itu harus kita curigai ke arah antifosfolipid sindrom. Memang kita harus bawa itu dan harus ditelusuri lebih lanjut ke arah antifosfolipid sindrom. Abortus yang bukan disengaja ya, dok? Bukan disengaja. Okay. Bukan sengaja. Dia ingin hamil ya tiba-tiba abortus saja. Gitu. Dan itu kasusnya banyak. Jadi angka kejadiannya cukup banyak, dok ya? Kasusnya banyak. Hanya ini kan orang belum begitu ngeh dengan antifosfolipid sindrom. Sehingga dia kenapa saya kok bisa abortus berulang? Ada apa? Padahal ternyata dia APS. Ya, kita ini kan dulu kita bantu APS nih. Kalau mau misalnya dia bisa punya anak. Kalau nggak diobati ya yang namanya faktor risiko nggak pernah diobati dia akan pernah selesai. Dan ingat ya Sobat Sentra bahwa ini ternyata adalah terkait dengan autoimun ya, dok. Jadi tidak bisa hilang sepenuhnya. Hanya bisa dikontrol. Dia akan ada di dalam tubuh kita. Hanya saja bisa kita kontrol. Bisa dikontrol. Ya, kalau bahasa medisnya kan remisi. Oke, remisi. Remisi. Ya, diremisi. Oke, baik. Nah, dok, paling terakhir mungkin ada Sobat Sentra mau konsultasi sama Dokter Eiffel. Dokter itu prakteknya ada di hari apa, jam berapa? Ya, saya kalau di Sentra Medika ini setiap hari. Setiap hari? Setiap hari, ya. Hari Senin sampai Sabtu. Kalau Selasa sampai Jumat, saya pagi itu. Kalau hari Senin saya di jam 2 sampai malam lah. Ya. Di Sabtu biasanya kadang malam, kadang siang. Tidak, karena kadang berubah. Berubah tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan kalau Sabtu mah. Baik, terima kasih sekali lagi dokter untuk sharing-sharingnya. Ya. Insya Allah ini bermanfaat buat yang dengar dan Sobat Sentra ya, yang belum paham jadi semakin paham. Dan jangan lupa Sobat Sentra untuk follow akun YouTube Sentra Medical Hospital Group. Jangan lupa juga nanti like, comment, dan subscribe, and share maksud saya. Bagikan sebanyak mungkin video-video dari podcast Sentra Medical Hospital Group supaya semakin banyak masyarakat yang aware tentang kesehatan. Ya, tetap sehat, sampai jumpa.